Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iko Yahya dengan nomor DIM 22072031 dari Prodi D3 Teknik Mesin. Baiklah, saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul dengan usaha keripik singkong. Yaitu yang pertama, pendahuluan, yaitu satu, latar belakang. Latar belakangnya yang berisi singkong adalah salah satu jenis tanaman yang berasal dari akar dan sangat mudah tumbuh di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Singkong dapat dibuat dan diolah menjadi berbagai jenis makanan, baik diolah menjadi makanan pokok seperti tuil atau makanan ringan seperti keripik. Rasa singkong yang khas membuat banyak orang yang menyukainya. Bahkan hingga kini ada banyak sekali jenis makanan yang berbeda namun berbahan utama singkong, dan salah satu makanan berbahan singkong yang paling banyak digemari adalah keripik singkong. Baiklah, yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah proposal ini adalah sebagai berikut. 1. Cara membuka usaha keripik singkong. Yang kedua, cara menghasilkan keripik singkong yang berkualitas dan beraneka ragam rasa yang disukai pelanggan. Yang ketiga, cara mengembangkan usaha keripik singkong agar lebih cepat dan maju dan berkembang. Tujuannya yang ketiga yaitu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berwira swasta. Yang kedua, menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan berbagai jenis makanan ringan, terutama makanan ringan yang berbahan singkong. Yang keempat yaitu luaran kegiatan. Luaran kegiatan yang diharapkan dari setelah dilaksanakan kegiatan usaha ini adalah meningkatkan pemahaman mitra terkait penerapan desain produk, kemasan, dan desain kemasan produk keripik singkong. Yang kelima yaitu manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan usaha ini adalah 1. Memotivasi orang lain agar lebih berani dan kreatif dan berwirausaha. Yang kedua, dengan adanya usaha ini secara tidak sengaja juga akan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar usaha apabila usaha semakin berkembang. Yang ketiga, meningkatkan harga jual beli ubi yang pada awalnya murah menjadi lebih mahal karena dapat dioptimalkan menjadi keripik singkong dengan harga jual yang lebih tinggi. Yaitu bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan usaha. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Kekuatan terbagi menjadi 3, yaitu produk yang dihasilkan dapat berbahan lama dan dikemas sehingga dapat dipasarkan berbagai pasar atau kedai di daerah lain. Yang kedua, bahan utama mudah ditemukan dan harganya terbilang murah sehingga harga jual produk tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, produk yang dihasilkan memiliki aneka pilihan rasa sehingga lebih menarik minat pembeli. Yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahan. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, proses produksi dan bahan sangat mudah ditemukan sehingga tidak menutup kemungkinan timbul pengusaha yang sama. Yang kedua, ada yang jenis makanan ringan yang dijual sekitar lokasi usaha sehingga akan mempengaruhi minat calon pelanggan. Yang ketiga yaitu opportunity, peluang. Ada 2 penjelasannya, yaitu di sekitar usaha. Yang pertama, di sekitar usaha terdapat sekolah yang ramai siswanya sehingga menjadi peluang usaha yang bagus sebagai langkah awalnya. Yang kedua, di sekitar lokasi usaha ada banyak kedai-kedai dan warung yang ramai sehingga dimanfaatkan untuk penjual produk. Baiklah, yang kedua, titik 2, analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, target pasar. Lokasi usaha ini berada di pinggir jalan utama sehingga ramai sekali orang yang berlalu di depan lokasi usaha. Selain itu, terdapat sekolah tingkat PAUD MI dan di sinilah yang berjarak 50 meter dari lokasi usaha. Lokasi usaha juga terdapat berada di persimpangan sehingga lokasi sangat strategis untuk menjalankan usaha. Yang kedua, pesaing. Meskipun ada yang banyak jenis makanan ringan yang terbuat dari bahan singkong, namun belum ada pengusaha yang membuat keripik singkong sebagai usahanya. Yang ketiga, sasaran pembeli. Sasaran utama pembeli adalah kalangan kelas bawah hingga atas, termasuk di dalamnya para siswa yang tidak jauh dari lokasi usaha. Yaitu yang 2.3, analisis ekonomi usaha, yaitu untuk penyusutan etalase selama 3 tahun. Yang kedua, untuk penyusutan meja kursi selama 2 tahun. Yang ketiga, untuk penyusutan kompor selama 2 tahun. Yang keempat, untuk penyusutan perlengkapan lainnya selama 2 tahun.
Biaya investasi yaitu instalasi dengan harga 774.000, meja kursi 301.000, kompor gas 650.000, dan lain-lainnya sebesar 129.000. Total biaya investasi yaitu 1.854.000. Biaya Prabel yaitu minyak goreng 30.000, singkong 150.000, garam halus 6.000, gula pasir 150.000, air asam jawa 79.000, dan lain-lain 54.000. Total biaya Prabel yaitu 469.000. Yang bab 3 yaitu metode pelaksanaannya. Yang 1, peralatan yang digunakan: kendaraan untuk mengantar produk ke warung, kedai, dan mengantar pesanan. Yang pertama. Yang kedua, styling untuk meletakkan hasil produk di depan kios usaha. Yang ketiga, wajan penggorengan. Yang keempat, tabung gas dan kompor. Yang kelima, sendok wajan. Yang keenam, pengangkat gorengan. Yang kelima, 5 buah baskom. Yang 3.2 yaitu bahan produksi. Yang pertama, singkong, minyak, gas, plastik kemasan, lilin untuk membungkus kemasan, merek kemasan. Yang 3.3 perkiraan biaya tetap yaitu spanduk 75.000 kali 3 yaitu 225.000. Styling ukuran besar 1 juta, dan wajan penggorengan besar 300 kali 2 yaitu 600, tabung gas 12 kg dengan harga 250 dikali 2 sama dengan 500. Kompor besar 300 kali 2 sama dengan 600. Baskom besar 80 dikali 5 400 sama dengan 400. Pengangkat gorengan yang besar harga 50. Sendok penggorengan dengan harga 50 dikali 2 sama dengan 100. Pemotongan singkong dengan harga 50.000. Totalnya yaitu 3.525.000. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.